Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mami Jo. Nah teman-teman, kita kembali ke konten horror series yang kali ini mengangkat kisah misteri hantu Romusa di ibu kota negara baru. Nah teman-teman, seperti kita ketahui, Indonesia disibukkan dengan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara, yang digadang-gadangkan akan menjadi daerah yang sangat strategis dan penuh aneka ragam kekayaan termasuk budayanya. Nah teman-teman, seperti kita tahu bahwa di Indonesia sendiri memiliki banyak mitos-mitos yang sangat kental di berbagai daerah, bahkan tak luput daerah yang akan jadi IKN ini. Berada di dekat IKN ada sebuah lokasi wisata berbentuk bukit yang diberi nama Bukit Soeharto, yang konon katanya meski ramai dikunjungi wisatawan, di lokasi ini banyak sekali cerita hantu dan mitos mistis lainnya. Bentuk wisata alam yang sudah ada di Bukit Soeharto sejak tahun 87 ini memang mampu menjadi lokasi wisata yang sangat direkomendasikan jika kamu sedang berkunjung ke Kalimantan. Namun sayangnya, selain terkenal akan keindahan alamnya, Bukit Soeharto juga terkenal akan cerita horornya yang kurang menyenangkan. Nah teman-teman, menurut cerita masyarakat yang berkembang di daerah Bukit Soeharto ini tersimpan cerita hantu yang menyeramkan. Kisah hantu ini konon lahir akibat korban kerja paksa pada masa penjajahan Jepang atau disebut Romusa. Konon para hantu korban kerja paksa tersebut menjadikan pepohonan di sekitar bukit tersebut menjadi rumah mereka dan kerap kali mengganggu para wisatawan yang datang ke sana. Serem banget ya. Nah teman-teman, bentuk gangguan dari jin para hantu korban Romusa ini konon katanya sering menampakkan wujud mereka yang hancur dan penuh darah. Selain itu, hantu juga biasanya mengganggu secara usil, seperti memanggil atau meneriaki seseorang. Pada tingkatan lebih serius, para arwah gentayangan ini bisa menculik wisatawan dan menyekapnya di dalam hutan. Oh my god, serem banget ya. Banyaknya kisah horor yang hadir di bukit ini diyakini karena dahulu tempat ini adalah ladang pembantaian para pekerja paksa dan penuh penyiksaan, sehingga banyak masyarakat merasa tak aneh jika sekarang ini memiliki aura horor dan mencekam. Meski hingga kini banyak kisah horor dan mistik yang ada di lokasi ini, hal tersebut bukan menjadi alasan lokasi ini tidak ramai dikunjungi. Karena meski banyak mitos beredar, suguhan alamnya mampu menjadi magnet bagi para pengunjung dan membuatnya ketagihan datang lagi ke lokasi ini. Nah teman-teman, ini ada sebuah kisah nyata, kisah yang terjadi secara nyata. Seorang pria, kita sebut aja namanya Boy. Dia bercerita tentang pengalamannya di Bukit Soeharto. Jadi Boy ini bercerita saat tengah dinas di Kalimantan Timur. Menurut penuturannya, pada tahun 2013 lalu ia mendapat tugas dinas dari Jakarta ke Samarinda. Nah, Boy ini memutuskan untuk berangkat menggunakan pesawat ke Balikpapan dan melanjutkan perjalanannya melalui jalur darat. Perjalanan darat memakan waktu sekitar 3 jam dari Balikpapan dan melewati Bukit Soeharto. Bagi Boy, Bukit Soeharto punya pemandangan yang menedukkan seperti hutan yang ada di ujung kulon Banten. Sebab hutan raya yang dikelola pemerintah ini dipenuhi pepohonan yang sangat rindang. Namun saat melintasi kawasan Bukit Soeharto ini, Boy merasakan suasana yang tidak biasa. Perasaannya kalu, seakan tempat ini menyimpan banyak kisah seram dan cerita di masa lalu. Nah teman-teman, ketika masuk ke wilayah Bukit Soeharto, suasananya sudah nggak enak. Auranya campur-campur antara sedih, marah, duka, dan kelam, kata Boy.
Boy dikenal paling sensitif di antara teman-temannya, tapi ia menampik bahwa ia diikuti oleh makhluk astral. Sayang, ketika tiba di Samarinda, perasaan ganjil yang menyertainya kemudian jadi nyata ketika tiba di hotel. Boy mendapat sebuah kamar dengan fasilitas twin bed dan jendela menghadap ke pelabuhan. Merasa tak nyaman, Boy meminta pihak hotel untuk menggantinya dengan kamar lain yang tersedia. Tetapi karena masalah teknis, ia tak jadi mengambil kamar alternatif tersebut dan memilih tidur di kamar berkasur 2 sebelumnya. Saat sedang berada di toilet, ia samar-samar mendengar suara pria meminta tolong diantar pulang. "Tolong, antar kami pulang." Begitulah kira-kira ucapan pria tersebut. Nah, teman-teman, Boy mengira suara itu berasal dari kamar lain. Tapi Boy yang sedang berada di toilet tak ambil pusing dan segera keluar kamar untuk menikmati daerah baru yang belum pernah dikunjunginya ini. Ia menghabiskan waktu mengeksplorasi kota hingga malam hari, hingga pulang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Setelah pulang, si Boy bergegas tidur. Nah, sampai pada akhirnya ia mendengar kembali suara yang sama dengan permintaan yang sama seperti tadi mengalun di telinganya. Suara itu lebih jelas ketimbang yang ia dengar tadi siang, sehingga Boy semakin yakin bahwa suara samar-samar itu milik pria berasal dari kamarnya sendiri. Gimana ya kalau kita mengalaminya? Nah, teman-teman, pukul 00 waktu Indonesia Tengah, Boy sudah terlelap sampai ia bermimpi didatangi 2 pria dengan pakaian bercucuran darah, dan satu diantaranya berpostur tinggi besar dengan leher hampir putus. Oh my god, usianya sekitar 45-50 tahun dan mengenakan pakaian berwarna biru cerah yang dipasangkan dengan celana jeans biru. Sedangkan pria yang satunya berdiri tanpa kepala, serem ya, mengenakan celana panjang berwarna hitam dan baju kaos berwarna abu-abu. Dan kedua pria itu berkata kepada Boy, "Tolong antar kami pulang," kata mereka. Yang sontak membuat Boy terbangun karena ketakutan. Boy bernapas tersengal-sengal, ia membuka mata dan menyadari bahwa ia kini telah tidur meringkuk membelakangi kasur satunya. Sedangkan di depannya ada kaca jendela yang menampilkan 2 sosok pria astral dalam mimpinya sedang duduk di tepi kasur menghadap dia sembari meminta tolong. Ya Allah, gimana ya kalau itu kejadian terjadi dengan kita? Nah, ketakutan pastinya. Boy mencoba menutup mata, tetapi ia malah merasakan hembusan napas hangat di telinganya. "Tolong, antar kami pulang," kata suara itu lagi. Nah, teman-teman, si Boy ini dalam kondisi ketakutan. Jadi Boy mencoba kembali menutup matanya, tapi tetap aja suara itu terngiang-ngiang di telinganya. Ia malah merasakan hembusan napas yang deket banget nih di telinganya. "Tolong antar kami pulang," kata suara itu lagi. Boy memberanikan diri langsung berdiri dan melihat kasur di sebelahnya, tapi tidak menemukan apapun di sana. Ia pun langsung keluar kamar dan menenangkan diri duduk di balkon hotel. Di tengah kekalutan, Boy menghubungi seorang temannya. Temannya tersebut kemudian menyarankan agar Boy membantu mereka pulang ke tempat yang mereka inginkan. Karena menurut sang teman, Boy dianggap cukup kuat untuk makhluk astral tersebut untuk membawa mereka pulang. Jadi saran temannya, Boy itu harus mengantarkan 2 makhluk astral itu kembali ke tempat yang mereka inginkan. Nah, teman-teman, jadi singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Boy memutuskan untuk pulang secepatnya dari Samarinda. Ia memesan bus travel untuk mengantarkannya ke Balikpapan. Karena pesawatnya nanti akan berangkat dari sana, Boy beruntung ia masih mendapatkan bus terakhir di hari itu yang akan berangkat. Nah, teman-teman, ia masih mendapatkan bus terakhir di hari itu yang akan berangkat pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau sekitar jam 10 malam.
Tanpa mengindahkan saran sang teman untuk mengantar makhluk astral itu untuk pulang, Boy bersama seorang penumpang pria lain yang berusia 30-an memasuki mobil dan membelah jalan. Akhirnya Boy berangkat juga ke balik. Nah teman-teman, Boy masih beruntung karena ia mendapatkan bus terakhir di hari itu yang akan berangkat pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau sekitar jam 10 malam. Tanpa mengindahkan saran sang teman untuk mengantar makhluk astral itu untuk pulang, Boy bersama seorang penumpang lain yang berusia 30-an memasuki mobil dan membelah jalan. Baru setengah jam perjalanan teman-teman, tiba-tiba mobil berhenti. Penumpang yang bersama Boy tadi tiba-tiba meminta turun. Ia kemudian berbisik pada Boy untuk tidak menoleh ke belakang. Ia terlihat sangat panik dan takut. Segera setelah sang penumpang turun, Boy merasa ada yang janggal. Jadi kawannya yang sama-sama naik mobil travel itu mungkin sudah melihat ada dua makhluk astral di belakang yang mengikuti si Boy, karena dia jadi sangat panik juga guys. Jadi teman-teman, karena merasa ketakutan, si Boy ini tidak berani dia menoleh ke belakang karena dia takut nanti dua makhluk astral tadi kembali menampakkan diri ke hadapannya. Jadi tanpa terasa akhirnya tak lama kemudian sampailah mereka di Bukit Suharto. Nah teman-teman, malam itu malam Jumat. Suasana mencekam terasa menjadi-jadi. Kawasan Bukit Suharto pada siang hari terasa sangat sepi, apalagi pada tengah malam. Tiba-tiba Boy mendengar suara napas yang berhembus. Boy yang tahu bahwa tidak ada orang lain selain ia dan Pak Sopir mulai panik. Ia berusaha tidak menggubris sampai pada akhirnya ia mendengar suara batuk dan sekejap tanpa sadar menoleh ke belakang. Oh my god, akhirnya si Boy tadi kembali menoleh ke belakang ya karena ada suara batuk. Nah teman-teman, saat itulah ia menyadari bahwa di bangku belakang ada dua orang pria astral yang ada dalam mimpinya mengikuti mereka. Sepanjang perjalanan, Boy langsung lemas. Ia panik, ketakutan, tanpa sadar ia meremas pundak sang sopir yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sambil mulutnya berkomat-kamit membaca doa. Selanjutnya, si Boy ini jadi sangat ketakutan. Penampilannya sangat menyeramkan, Pak. Gitu kata Boy pada sang sopir. Saya baru sadar diikuti ketika mau balik ke Balikpapan. Pak Sopir awalnya kelihatan biasa aja, ketika mulai ngebut baru terlihat panik dan ketakutan. Nah teman-teman, di tengah peristirahatannya sang sopir mengaku bahwa telah lebih dulu melihat kedua makhluk astral itu, dan Boy kemudian menghubungi temannya dan meminta pertolongan. Ia meletakkan ponselnya di jok tengah dan menutup pintu mobil. Sekitar 15 menit kemudian, pintu mobil yang tadi tertutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu keluarlah dua orang pria astral itu turun dari mobil menyeberangi jalan raya. Oh my god, masuk ke hutan dan hilang di antara pepohonan di Bukit Suharto. Setelah merasa tenang, lalu Boy dan Pak Sopir melanjutkan perjalanan hingga ke Balikpapan. Nah teman-teman, berarti dua makhluk astral tadi udah turun dari mobil tersebut. Nah teman-teman, sopir yang mengendarai travel Boy ini sudah 20 tahun melayani perjalanan Samarinda Balikpapan, sehingga ia mengetahui setiap kejadian yang terjadi di sekitarnya. Menurut cerita sang sopir, pada tahun 2012 ada sebuah pembunuhan yang terjadi di Bukit Suharto. Ada mobil yang dirampok, lalu sopir dan penumpangnya dibunuh. Salah satunya diantaranya dipenggal hingga putus. Sebelum meninggal, korban tinggal di hotel yang juga ditempati oleh Pak Boy tadi, tanpa pernah check out karena telah meninggal terlebih dahulu. Nah, sebelum mereka masih ada urusan yang belum selesai di Samarinda. Aku nggak tahu urusannya apa. Sepertinya urusan mereka sudah selesai. Terus mereka berniat untuk balik ke tempat pembunuhan, mungkin untuk menyelesaikan urusan berikutnya. Jelas Boy. Selain kisah tentang dua orang pria astral tadi yang dipenggal kepalanya tersebut, Boy juga bercerita bahwa ia pernah kembali ke Bukit Suharto waktu berikutnya untuk mencari tahu kisah lain. Dulunya pernah ada banyak pekerja Romusha yang meninggal di sana.
waktu zaman penjajahan Jepang. Jadi banyak arwah penasaran yang gentayangan, banyak yang dikubur di Bukit Soeharto, kuburannya nggak layak, nggak bertanda, tutur pria Pak Boy ini. Hal ini juga diceritakannya di dalam Twitternya, mengungkapkan bahwa ia bisa saja secara tidak sengaja menginjak kuburan mereka. Secara sekilas, kamu juga tidak akan melihat tanda-tanda yang berarti, kecuali memang kamu memperhatikan secara khusus. Enggak kelihatan soalnya, karena susah kalau kitanya polos yang nggak bisa melihat hal-hal seperti itu. Tapi kalau sedikit aware, suasananya terasa sih. Biasanya udaranya terasa agak ngep sedikit, sesak buat nafas. Itu tanda-tanda dasarnya. Kalau yang sensitif pasti bisa lihat. Nah, tergantung sekarang secara pribadi kita masing-masing, seram atau tidaknya juga tergantung pada kepercayaan masing-masing kita. Bagaimana menurutmu? Adakah kisah lain yang pernah kamu rasakan di Bukit Soeharto? Silakan tulis di deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, begitulah sekelumit cerita tentang misteri hantu Romusa di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur yang nanti bakalan jadi ibu kota negara baru dari Indonesia. Nah teman-teman, demikianlah kisah misteri hantu Romusa di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Terima kasih udah klik video ini. Thanks for watching. Big hug, big love. Bye. Sampai ketemu di video berikutnya.